warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Mati lampu. Oh ya. Puji beserta syukur mari kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Salam beriring salam kepada junjungan kita penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, ulama salaf, ulama khalaf, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, seterusnya pada ulama-ulama yang masih berada di permukaan bumi Allah. Kemudian kata-kata kekagriman wal ikram kepada Abunda guru kita bersama yang telah memimpin kita. Mudah-mudahan dengan arahan beliau jadi kita orang yang mulia dunia dan akhirat. Kemudian kata-kata penghormatan kepada seluruh dewan-dewan guru dan seluruh santri-santriwan, muta'allimin dan muta'allimat. Nabi mengatakan, mari kita jaga 5 sebelum datangnya 5. Kita gunakan waktu muda ini sebelum jadi orang tua. Karena kita sekarang anak muda atau masih kecil, kesempatan Allah berikan kepada kita dengan jasa orang tua kita, diberi kesempatan untuk menimba ilmu pada guru kita. Jangan dibuang kesempatan ini, karena ini umur yang muda, umur yang ini sekali muda. Sudah itu berapa hari sudah jadi orang tua. Kemana kita bawa umur muda? Dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan agama? 10 orang sahabat, 10 orang Yahudi datang pada Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah. Karena beliau orang Yahudi itu, dia dengar kata Rasulullah dalam hadis, saya gedung ilmu, Ali babu pintu ilmu. Maka sepakat 10 orang Yahudi ditanyai kepada Sayyidina Ali satu persatu, satu pertanyaan. Kalau lain-lain jawaban kita kumpul nanti benar-benar sebenarnya orang pandai. Tapi kalau 10 kita jawaban yang sama, bukan orang pandai. Masuklah 10 orang. Yang pertama ditanyai satu pertanyaan, siapa lebih baik ilmu dengan harta kita? Siapa lebih baik ilmu dengan harta? Ini satu pertanyaan. 10 orang itu sepakat satu pertanyaan. Jawaban, kalau jawaban lain-lain, ini karena orang pandai Sayyidina Ali.
Ternyata waktu orang pertama ditanyai siapa lebih baik harta dengan ilmu, jawabnya ini lebih baik ilmu. Karena dengan ilmu kalau kita beri pada orang lain bertambah, tapi kalau ada satu lembu atau satu emas kita beri pada orang, semuanya habis. Ada satu uang sama kita satu kita kasih sama orang, ada tinggal pada kita? Tidak. Tapi kalau ilmu kita beri pada orang lain, ilmu itu bertambah. Masuk orang yang kedua. Pertanyaan satu sama. Siapa lebih baik ilmu dengan harta? Maka jawaban Sayyidina Ali orang kedua. Pertanyaan sama, tapi jawabannya sama. Karena dengan kita bawa harta, misalnya malam kita bawa emas 10 kilo dari sini ke pondok atau dari pondok ini ke kota Takengon. Selamat kita bawa emas 10 kilo, kita bilang sama orang ini saya bawa emas 10 kilo dari sini kita bawa sampai ke Takengon. Selamat kita. Kenapa? Dirampok. Bukan dicuri, kita dibunuh. Dirampok. Kalau Abu kita banyak ilmu, dia pergi ke Takengon, ada rampok ilmunya? Enggak. Jadi kalau kita bawa harta, kita dibunuh. Kalau kita bawa ilmu, tidak orang yang mencuri. Masuk orang ketiga. Jadi dengan perantaraan kita bawa ilmu, kita selamat. Kalau kita bawa harta, kita dibunuh, kecelakaan. Masuk orang ketiga, begitu juga. Sama lebih baik. Pertanyaan satu sama. Siapa lebih baik ilmu dengan harta? Jawaban Sayyidina Ali lebih baik ilmu. Kenapa? Karena kita yang punya ilmu dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Dengan bawa harta ada kemuliaan pada orang. Habis harta enggak ada apa-apa, tapi kalau ilmu dapat kemuliaan, bahagia dunia dan akhirat. Ilmu Allah macam ini. Masuk orang lain, siapa lebih baik ilmu dengan harta? Pertanyaan sama. Jadi jawaban Sayyidina Ali, ilmu ini pusaka dari Nabi. Harta ini dari Karun, dari orang-orang yang tidak Fir'aun. Jadi dengan punya ilmu kita dimasukkan surga, dengan punya harta dimasukkan neraka. Kita masuk orang berikutnya, pertanyaan sama sampai 10 orang, jawaban lain-lain. Jadi kalau kita punya harta, kita kadang-kadang dihina orang atau dirampok atau bermacam-macam fitnah dengan punya harta. Tapi kalau kita ada ilmu, dihormati. Guru kita dihormati orang? Dihormati. Kenapa? Karena ada ilmu. Ada di sini orang punya 100 hektar kebun kopi. Ada orang datang ke rumah beliau dan dihormat? Enggak. Kenapa abu kita dihormat? Karena punya ilmu. Gitu juga.
Kalau ilmu Allah begitu bahagia dunia dan akhirat. Kalau ilmu dunia dengan ilmu kita itu dapat harta umpama jabatan cuma 5 tahun. Tapi kalau ilmu Allah enggak putus-putus dunia dan akhirat. Maka inilah kesempatan inah yang kita peroleh, yang dapat kemenangan dengan ilmu Allah dunia dan akhirat. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam disuruh pilih, Allah Ta'ala suruh pilih pada Nabi Allah Sulaiman 3 macam. Yang Abu Samir 1, harta, pangkat, ilmu. Maka Nabi Allah Sulaiman dipilihlah ilmu. Maka dengan sebab ilmu Nabi Allah Sulaiman diberikan harta dan pangkat. Tapi kalau dipilih pangkat enggak ada ilmu, dipilih harta enggak ada ilmu. Tapi karena dipilih ilmu, ketiga-tiganya dapat. Maka paling penting ilmu. Umpama kita sekarang kita jualan, bisa rugi. Apa yang kita perbuat bisa rugi. Tapi kalau ilmu tidak pernah rugi. Kalau kita mencari harta, macam kita merpati jinak dengan kita enggak? Jinak. Bisa kita tangkap dia? Bisa. Coba tangkap merpati. Susah kita tangkap. Gitulah kita cari harta. Tapi kalau harta punya ilmu, harta dia cari kita. Dengan punya ilmu harta dicari kita. Jadi walaupun kita tidak mencari dia cari kita. Tapi kalau kita cari dia lari. Memang kita lihat harta itu jinak, tapi kita tangkap enggak dapat. Tapi kalau harta macam itu, kalau kita mencari ilmu, harta itu dicari kita. Bahagia lagi dunia, bahagia akhirat. Jadi inilah pegangan, maka kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu Allah, ilmu agama. Karena dengan ilmu Allah, ilmu agama ini bahagia hidup dunia dan akhirat. Tapi kalau ilmu dunia tidak ilmu akhirat, 25 tahun dia mencari ilmu yang bisa dipakai jadi presiden, gubernur atau DPR. Berapa tahun? 5 tahun, tak lebih. Atau jadi orang yang punya jabatan, ada pensiun. Tapi kalau ulama macam kita tidak ada pensiun. Memang Abu tidak mencari harta, tapi harta mencari Abu. Jadi ini masih ada kesempatan, jangan dibuangkan waktu emas ini. Karena dengan mencari ilmu ini bahagia hidup dunia, bahagia hidup akhirat. Kalau bukan ilmu Allah, bahagia dunia, tapi akhirat enggak ada. Tapi kalau ilmu Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Seluruh perguruan tinggi, walaupun beribu macam di dunia ada perguruan tinggi, tapi yang tidak ada untuk membaguskan akhlakul karimah. Ini khusus dengan ilmu agama. Yang ada mendapatkan ilmu akhlak yang tinggi, akhlakul karimah, khususnya di perguruan daya. Kalau lain, cari walaupun beribu-ribu perguruan, tidak ada diajar ilmu akhlak, ilmu adab. Ini ilmu adab, ilmu akhlak ini khususnya diajar di daya. Adab kita dengan kawan-kawan, adab kita dengan guru kita, adab kita dengan
orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, sehingga adab kita dengan orang yang ciptakan kita. Jadi dengan perkataan ilmu Allah kita kenal nikmat Allah. Umpamanya mata ini kalau hilang, yang sudah diciptakan Allah, ada gunung emas dari sini sampai ke emas, bisa diganti lain? Bisa? Ya, bisa. Enggak. Besar nikmat Allah yang dicipta kita? Bisa. Diciptakan lidah kita. Tapi kalau tidak mengaji dengan ilmu agama, seolah-olah kita jadi sendiri. Kalau sudah kita mengaji dengan ilmu Allah, kita tahu ini kita duduk dalam bumi Allah. Semuanya badan kita, tubuh kita diciptakan Allah, menciptakan untuk bahagia kita. Berapa nikmat mata, berapa nikmat lidah, semuanya tidak ada hinggaan. Tapi dengan kita mengaji dengan ilmu agama, kita kenal Allah. Nikmat Allah cukup besar pada kita. Jadi beginilah akal orang yang berilmu melebihi akal orang yang tidak berilmu. Ilmu Allah cukup. Di ilmu ini dengan kita mengaji kitab ilmu Allah, sesudah hidup, sesudah muda ada datang kalau sudah tua jadi mati, sudah mati kalau orang beriman dikasihkan tempat surga, kalau enggak beriman apa dikasih? Neraka. Mana kita dapat? Dengan ilmu Allah. Kalau bukan ilmu Allah, enggak kita dapat pengalaman itu. Maka bahagianya kita dengan mengikut ilmu Allah pada abu kita. Inilah nasihat sekadar. InsyaAllah di waktu lain dengan panjang lebar macam hari itu, karena ini agak berhalangan, ada orang sakit terpaksa minta izin yang cukup besar pada santri-santri ini, karena ini hari berhalangan. InsyaAllah di lain kali kita duduk yang waktu yang luas, InsyaAllah.